Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rafiq Rahman. Saya dari kelas 1 SE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cross section dari mata kuliah ilmu tanah. Ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah tentukan titik ini. Ada titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8. Pertama-tama adalah kita taruh dulu water pass-nya di titik P1. Lalu kita centering niponya, bisa disebut SN. Setelah kita centering niponya, water pass-nya kita arahkan sejajar dengan pandangan mata kita. Lalu kita ukur tinggi alatnya dari bawah tanah ke atas. Setelah kita menurut tinggi alat, kita cari sudut utaranya, yaitu di 0 derajat. Bisa menggunakan HP atau alat bantu lainnya. Ya, sudut utara 0 derajat. Setelah kita menentukan sudut 0 derajat, kita cari benchmarknya. Benchmark itu bisa berupa sudut bangunan, tiang listrik, atau benda yang tidak bisa berpindah. Ya, ini BM. BM-nya di sini. Lalu kita ukur dari titik P1 ke BM-nya berapa. Pasang rambu ukur, baca BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita tentukan titik T1 0 derajat ke 90 derajat. Dari 0 derajat ke 90 derajat, yaitu di sini. Ini kita namakan titik 1 90 derajat. Lalu kita ukur jarak dari P1 ke T1 sejauh 4 meter. Setelah itu kita tegakkan rambu ukurnya. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita ke titik P2. Itu kita tambah dari 90 derajat tambah 180 derajat sama dengan 270 derajat. Kita tarik dari sini utara ke sini sebesar 270 derajat. Setelah itu kita ukur jaraknya sejauh 4 meter. Kita tegakkan rambu ukur di titik T2, T2 di sini. Tegakkan rambu ukur, lihat BB, BT dan BA-nya. Setelah itu kita akan pindah ke P2. Sebelum itu kita tentukan dulu sudut horizontal dari titik P1 ke P2-nya. Kita tarik dari sini utara ke sini sebesar 200 derajat. Ini sudut horizontal. Setelah itu kita tegakkan rambu ukur di titik P2. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita pindahkan water pass dari P1 ke P2. Kita centering niponya lagi. Sejajarkan dengan mata, pandangan mata water pass-nya, ukur tinggi alatnya dari bawah, dari permukaan tanah ke atas. Setelah itu kita tarik dari sudut 0 derajat kita di sini. Dari P1 0 derajat kita di sini sebesar 90 derajat ke titik T3. Titik T3 kita di sini 90 derajat. 90 derajat. Ini titik T3. Kita sejauh 4 meter. Lalu kita tegakkan rambu ukur. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita tambah 90 derajat tambah 180 derajat, yaitu 270 derajat. Kita ukur ke titik T4-nya. Ya, T4-nya di sini. Di sini sebesar
270 derajat. Nah, ini T4. T4 sejauh 4 meter. Lalu kita tegakkan rambu ukurnya, lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita lakukan hal sama seperti tadi. Setelah ukur titik P2 terukur, kita taruh rambu ukur kita di sini. Kita tentukan dulu sudut horizontalnya dari titik P2 ke P3-nya. Sini. Sini. Ini kira-kiranya 160 derajat. Setelah itu kita tegakkan rambu ukur di sini. Kita lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah kita ukur jaraknya dari titik P2 ke P3, setelah itu kita pindahkan waterpass-nya ke titik P3. Centering nivonya sejajarkan dengan pandangan mata waterpass-nya, ukur tinggi alatnya. Nah, setelah itu yang kita lakukan, kita cari sudut 90 derajat. Ini 0 derajat kita di sini, di titik 0 derajat kita di sini. Kita tarik dari sini, dari titik ke sini sebesar 90 derajat. Di titik T5 sejauh 4 meter. Lalu kita tegakkan rambu ukur di sini. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita pindah ke titik T6, 90 derajat tambah 180 derajat, 270 derajat. Kita lihat dari sini, dari 0 derajat ke 270 derajat. T6 ya, di sini sejauh 4 meter. Kita tegakkan rambu ukur di sini. Kita lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita akan pindah ke titik P4. Di titik P4 kita ukur lagi sudut horizontalnya menuju titik P4. Kita tarik dari sini ke sini. Ini sekitar 210 derajat. Lalu kita ukur dari titik P3 ke P4. Ya, kira-kira aja apa. Setelah itu kita tegakkan rambu ukur di sini di titik P4. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita pindahkan waterpass kita di titik P4. Kita pindahkan waterpass kita di sini. Kita centering nivonya sejajarkan dengan pandangan mata kita, lalu ukur tinggi alatnya dari bawah tanah ke atas. Setelah itu kita cari titik. Setelah itu kita tentukan titik 8-nya di 270 derajat. Ya, kita langsung tarik saja ke sini. Titik P8 sebesar 270 derajat. Kita tarik ke sini. P8. Ukur jaraknya sejauh 4 meter. Lalu kita tegakkan rambu ukur di sini. Lihat BT, BB dan BA-nya. Nah, setelah kita mengukur titik P4, kita akan pindah ke titik P5 ya. Sama seperti tadi, kita tentukan sudut horizontalnya dulu menuju titik P5. Sini. Ini sebesar 200 derajat. Setelah itu kita tegakkan, kita ukur dari titik P4 menuju P5 berapa jaraknya suka. Setelah itu kita tegakkan rambu ukur di sini titik P5. Kita lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu
kita pindahkan water passnya kita pindahkan water passnya ke titik 5. Kita centering niponya, sejajarkan dengan pandangan mata, ukur tinggi alatnya. Nah, sudut 0 derajat kita di sini. Setelah itu kita tentukan titik T9 di 90 derajat. Ya, kita tarik dari sini ke sini. T9 sebesar 90 derajat dengan jarak 4 meter. Setelah itu kita tegakkan rambu ukur di sini. Di T8 kita lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita cari titik 10-nya, yaitu di 270 derajat. Kita tarik dari sini ke sini, yaitu di titik T10 sebesar 270 derajat. T10 ukur jaraknya 4 meter. Setelah itu kita tegakkan rambu ukurnya. Ini lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita akan pindah ke titik P6. Kita tentukan dulu sudut horizontalnya menuju titik P6 di sini sebesar 220 derajat. Setelah kita menentukan sudut horizontalnya, kita taruh rambu ukur di titik P6. Lalu kita sebelum itu kita ukur dulu jarak dari titik P5 menuju P6. Setelah itu kita tegakkan rambu ukurnya. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita pindahkan water passnya ke titik P6. P6 centering niponya, ukur tinggi alatnya dari bawah ke atas. Nah, setelah itu kita cari sudut 90 derajat ke titik 11. 0 derajat kita di sini, ke sini di 90 derajat, yaitu titik T11 di 90 derajat, ukur jarak sejauh 4 meter. Lalu kita tegakkan rambu ukur, lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita pindah ke titik 12, yaitu sebesar 270 derajat. Tarik dari sini menuju ke sini sebesar 270 derajat dengan jarak 4 meter, yaitu T12 sejauh 4 meter. Lalu kita tegakkan rambu ukurnya di sini, lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita akan menuju pindah titik ke P7. Sebelum itu kita tentukan lagi sudut horizontal menuju titik P7-nya. Ke sini sebesar 200 derajat. Setelah itu kita ukur jarak dari P6 menuju ke P7. Kita tegakkan rambu ukur di titik P7. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita pindahkan alat menuju di titik P7. Kita centering nipo lagi, ukur tinggi alatnya dari bawah ke atas. Nah, sudut horizontal kita di sini, 0 derajat dari sini. Setelah itu kita cari sudut 90 derajat ke titik T12. Kita tarik dari sini ke sini 90 derajat, yaitu di titik T12. T13. Nah, di 90 derajat kita sejauh 4 meter. Setelah itu kita tegakkan rambu ukur, lihat BT, BB dan BA-nya. Lalu kita akan mencari titik T14-nya di 270 derajat. Di sini 270 derajat.
sejauh 4 meter. Ini titik T14. Kita tegakkan rambu ukur di sini. Lihat BTBB dan BA-nya. Setelah itu kita akan menuju ke titik terakhir. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu sudut horizontal menuju titik P8-nya, yaitu sebesar 200 derajat. Setelah itu kita ukur jarak dari P7 menuju P8, kira-kira aja berapa. Setelah mengukur jaraknya, kita tegakkan rambu ukur di sini. Kita lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita pindah alat waterpass-nya menuju titik P8. Tegakkan di sini. Kita centering nivo-nya, ukur tinggi alatnya dari bawah ke atas. Setelah itu kita tentukan sudut 90 derajat dari sini, 0 derajat kita di sini. Tarik ke sini menuju titik 15. Ya. Sini T15 kita. Ini di 90 derajat sejauh 4 meter. Kita tegakkan rambu ukur sini. Lihat BT, BB dan BA-nya. Setelah itu kita akan menuju titik T17. Ralat. Titik T16. Yaitu sebesar 270 derajat. Kita tarik ke sini. Ke sini. Sebesar 270 derajat dengan jarak 4 meter. Ini titik T16. Lalu kita tegakkan rambu ukur kita di sini. Lihat BT, BB dan BA-nya. Ya, setelah itu selesai semua titik pengukuran kita. Baiklah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang menyenangkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.